Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Salsa Khairunisa Muflisin, dari absen 18 dengan NIM G41230881 akan menjelaskan materi tentang sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia dari mata kuliah Manajemen Data dan Bencana. Oke, baik. Yang pertama itu bencana. Jadi, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi tinggi terhadap terjadinya bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis lainnya. Kemudian jenis bencana. Untuk jenis bencana sendiri itu terbagi menjadi tiga, di mana yang pertama itu bencana alam. Apa sih itu bencana alam? Nah, bencana alam ini bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam, seperti halnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian yang terjadi akibat non-alam. Contohnya seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Kemudian untuk bencana sosial. Bencana sosial diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, masyarakat. Kemudian juga adanya teror. Nah, teror itu termasuk juga bencana sosial. Kemudian kejadian bencana. Gimana sih kejadian bencana ini terjadi? Yang pertama itu adanya bahaya. Apa ya itu bahaya? Bahaya sendiri itu keadaan, sifat, atau hal yang dapat menimbulkan kerugian atau kecelakaan dan dapat hadir dalam berbagai bentuk. Bahaya ini itu bisa mengakibatkan risiko terjadinya bencana. Kemudian ada kerentanan. Nah, kerentanan itu apa? Kerentanan sendiri situasi, sikap, perilaku individu atau masyarakat yang relatif dapat dilakukan perubahan. Nah, jika bahaya ini bisa terjadi, kita bisa menekan dari kerentanan ini karena kerentanan ini dapat ditekan agar tidak menimbulkan risiko bencana seperti itu. Kemudian ada halnya pemicu. Nah, di mana contoh seperti ini itu ketika terjadi bencana tanah longsor. Nah, tanah longsor kan suatu bencana yang berbahaya. Nah, kerentanan ini itu bisa ditekan seperti ketika di dataran tinggi atau di daerah kaki pegunungan, ketika adanya penebangan pohon, kita bisa melakukan penanaman pohon kembali agar tidak terjadi longsor ketika pemicu terjadi. Apa pemicunya? Yaitu curah hujan yang tinggi. Kenapa curah hujan yang tinggi bisa menjadi pemicu? Karena ketika tanah yang tidak ditanami oleh pohon itu tidak akan kuat menampung air yang banyak sehingga menyebabkan bencana terjadi, yaitu tanah longsor. Seperti itu. Kemudian next, penanggulangan bencana di Indonesia. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dengan didukung kementerian atau lembaga terkait. Jadi ada beberapa kementerian dan lembaga yang mendukung, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNI Polri, Badan Pencarian dan Pertolongan atau yang biasa kita sebut dengan Basarnas, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, dan kementerian lembaga terkait lainnya. Jadi untuk beberapa bencana mungkin kita tidak akan sama untuk lembaga dan kementerian yang bekerja sama atau ikut membantu. Seperti halnya di sini ada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Untuk Pusat Vulkanologi itu bekerja sama ketika adanya bencana gunung meletus. Kemudian ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang biasa kita sebut BPBD, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Merupakan penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah dengan didukung organisasi perangkat daerah terkait. Jadi untuk BPBD sendiri itu di daerah masing-masing, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota, yang akan didukung dengan organisasi perangkat daerah dari daerah tersebut. Karena untuk daerah-daerah terkait pasti memiliki BPBD masing-masing. Kemudian kita juga tahu bahwasannya ketika terjadi bencana, terkadang di beberapa daerah terjadi bencana bersamaan. Nah, kenapa itu makanya ada BPBD yang pasti tetap disupport atau dibawahi oleh BNPB seperti itu. Kemudian dalam masa tanggap darurat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan membentuk pos komando atau yang kita sebut posko tanggap darurat yang bertugas untuk melakukan upaya penanganan darurat sesuai dengan peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2016. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini sudah dijelaskan mengenai prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Sebelum itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga sudah dijelaskan bahwasannya untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dibagi menjadi tiga. Namun pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 lebih diperjelas lagi. Untuk prabencana itu ada dua, yaitu situasi tidak ada bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Kemudian untuk situasi tidak ada bencana. Situasi tidak ada bencana itu pemerintah dan masyarakat melakukan kegiatan pencegahan agar bencana tidak menimbulkan dampak besar. Apa yang dilakukan? Yang pertama ada perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan penataan tata ruang. Kemudian yang kedua ada situasi terdapat potensi bencana. Ketika ada situasi terdapat potensi bencana, maka langkah yang akan dilakukan adalah mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan. Kemudian ada saat tanggap darurat, yang akan dilakukan adalah kajian cepat status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pemulihan. Kemudian setelah adanya suatu bencana pasti ada pasca bencana. Untuk bencana sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketika dua ini terjadi, maka yang dilakukan adalah prasarana dan sarana, sosial, ekonomi, kesehatan, kamtib, dan lingkungan. Nah, sebenarnya BNPB sendiri itu sudah memiliki buku saku untuk menghadapi bencana, di mana buku sakunya sendiri memiliki judul Tanggap, Tangkas, dan Tangguh. Nah, di buku saku ini sudah dijelaskan mengenai kesiapsiagaan bencana, apa aja yang harus dilakukan ketika kita harus siap siaga terhadap bencana, kemudian bencana apa aja yang tertera pada buku saku ini. Untuk pendanaan sendiri, pendanaan itu terbagi menjadi 5. Risiko terjadinya bencana itu ada beberapa rambu-rambu yang harus kita ketahui dan harus kita patuhi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau penjelasan materi yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.